dan memberikan tanda-tanda dan sinyal-sinyal tertentu, apa faedahnya? Mereka menipu orang tua mereka, dipikirnya anak-anaknya soleh dan solehah, ternyata menjalin hubungan yang buruk. Allahul musta'an. Maka jika pondok-pondok putri juga tidak berubah, mungkin lebih baik kita tutup tadribun nisa untuk maslahah amah. Dan fitnah di mana-mana. Asyaiton at-tahrish bainakum. Syaitan itu tidak tidur, mereka begadang. Maka please, bagi mereka orang-orang yang menipu dirinya sendiri, agar bertaubat kepada Allah dan kembali kepada ilmu hadis, saya nasihati sekali lagi. Kalian ingin menjadi alim ulama ilmu hadis, please jujur kepada diri sendiri. Karena di ilmu hadis kenapa ada jarh wa ta'dil? Seperti Imam Syu'bah mengatakan, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Kemari wahai murid-muridku, kita akan bergibah karena Allah. Fulan ibnu fulan kadzab, fulan ibnu fulan matrukul hadis, fulan ibnu fulan dibuang hadisnya, fulan ibnu fulan muttaham bil kadzib, fulan ibnu fulan terdakwa karena akhlaknya yang buruk, banyak berbohong. Jangan meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari dia. Kenapa para ulama berbicara seperti itu? Takut, karena akhlaknya yang buruk, biasa berbohong, biasa ini bohong. Nanti dia akan berbohong kepada permasalahan hadis di saat memeriksa sanad, di saat memberikan fatwa, dan di saat memberikan mengajari agama ini. Akan bermudah-mudahan dan akan berbohong. Dan apalagi yang lagi rame seperti sekarang, ribut seperti kelompok as-Sa'afiqah, maka karena berbohong menyampaikan fatwa ulama, sampai fatwa ulama saja ada ditambahkan, ada dikurangkan, ada yang disembunyikan karena tidak sesuai dengan fatwa dan pendapat mereka. Jika kalian nanti besar dari akhlak-akhlak buruk yang seperti ini, membuat dakwah kalian juga buruk, di mana kalian mempunyai pendapat, kemudian diajukan kepada syekh, dan syekh tidak menerima dari pendapat itu, dan sudah kadung kalian menjadi raja di raja, king of the king di Jember, maka fatwa-fatwa ulama yang menyelisihinya disembunyikan. Karena apa? Karena akan menyelisihi dari pendapatnya dan dari pengikutnya. Namun apa yang disembunyikan akhirnya ketahuan juga. Dan itulah yang sekarang lagi ramai. Yang berada di Jember mengatakan kembali rujuk kepada ulama. Yang satu lagi rujuk kepada ucapan ulama, tetapi tidak jujur di saat menyampaikan ucapan ulama. Disembunyikan, ditambahkan dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi kasus seperti ini? Karena kebiasaan. Di pondoknya dulu melaksanakan dosa-dosa, di pondoknya dulu menipu gurunya, di pondoknya dulu menipu temannya. Itulah nanti kelak jadi dai penipu. Mau jadi dai penipu, dibohongin murid-muridnya dengan fatwa ulama, padahal tidak ada. Dan bahkan dia lebih parah lagi, ingin menghancurkan Ustadz Fulan. Dia meminta fatwa kepada siapa saja yang dia kenal, kemudian disebutkan keburukannya padahal belum jelas keburukannya. Akhirnya terlontar fatwa si fulan buruk. Nah, disebarkan nih fatwanya Syekh Fulan, si fulan buruk, padahal tidak sesuai dengan apa yang ada. Dan itu banyak. Dan ini kami jelaskan hanya sekedar contoh. Perbaiki akhlak kalian. Jika kalian masih terus seperti ini, ya kita tidak bisa mengusir kalian, cuman Allah yang akan mengusir kalian dengan berbagai sebab. Mungkin di antara kalian mempunyai sesuatu yang besar, akhirnya ketahuan dan terusir. Allahul musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Yang jelas kalian di sini please jujurlah. Jangan menipu-nipu dan dipikirnya kita bodoh.
dan dipikirnya kita tidak tahu. Allah yang membukakan kepada kita, bukan karena kita punya intelijen atau kita menjadi anggota CIA, Central Intelligence of America, atau FBI. Tidak. Tetapi Allah yang di atas kita semua memberitahukan. Ketahuan mereka dari mana? Dari bapak mereka. Dan kita baru sadar. Jadi dari bapak mereka yang keceplosan bicara ataupun dan ketahuan yang bekerja dengan dia di sini yang menyimpan HP, itu semua ketahuan dari mana? Dari Allah. Al-muhim, perkara ini sudah berlalu. Namun yang kita inginkan, please jangan berbuat perkara yang baru. Kembali kepada sanad. Di sini sanadnya juga dhaif. Dari Al-Hasan ibnu Jabalah, haddatsana Mihran ibnu Ishaq an Ali ibni Sa'ad an Ali ibni Sa'id an Anas ibni Malik. Maka Al-Hasan ibnu Jabalah dan Mihran ghairu ma'ruf, tidak ditemukan tarjimahnya, bahkan tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di thiqatnya. Maka sanadnya dhaif karena rawi yang majhul Al-Hasan ibnu Jabalah dan Mihran ibnu Ishaq. Kemudian ada mutabi' yang lain, ada jalan yang ketiga. Mutabi' akhar inda At-Tabrani fi du'a, di kitab ad-du'a dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Sunni fi amal yaum wa lailah. Haddatsana Abdan ibnu Ahmad, haddatsana Ibrahim ibnu Mustamir al-Uruqi, haddatsana Su'aib ibni Bayan as-Saffar, haddatsana Imran ibnu al-Qattan an Qatadah an Anas. Maka sanad ini pun mutaba'ah dhaif juga karena Su'aib ibnu Bayan as-Saffar wa Imran ibnu al-Qattan keduanya layyinul hadis, hadisnya lemah, hafalannya lemah, dan mempunyai mutaba'ah yang lain juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hisham ad-Dustuwai dari jalan Hisham ad-Dustuwai dan Abdul Razzaq dari jalan Umar ibnu Rasid dan Abu Ya'la dari jalan Al-Khalil ibnu Murrah, semuanya dari jalan Yahya ibnu Abi Katsir dari Anas ibnu Malik. Maka Yahya ibnu Abi Katsir meskipun dia thiqah, di sini mu'al, tidak pernah mendengar dari Anas. Maka dari berbagai jalan ini bisa naik hadis ini kepada derajat paling sedikit hasanul hadis. Dari Anas ibnu Malik saja sanad-sanadnya seperti ini. Dan kemudian kita masuk kepada sanad yang kedua yang dikeluarkan oleh muallif dari Ibnu Majah. Qala Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini rahimahullah, haddatsana Hisham ibn Ammar, haddatsana Sa'id ibn Yahya Al-Lakhmi, haddatsana Muhammad ibn Amr an Mus'ab ibn Thabit an Abdullah ibn Zubair qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda Sa'ad ibn Mu'ad faqala aftara indakum as-saimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Maka di sini kisahnya dari Sa'id ibn Jubair, dari Abdullah ibn Zubair, menceritakan bagaimana Nabi datang kepada rumah Sa'ad ibn Mu'ad. Kalau tadi Sa'ad ibn Ubadah, di sini Sa'ad ibn Mu'ad, dan berkata dengan lafaz yang sama, aftara indakum as-saimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Maka di hadis ini mukhtasar, tidak seperti di hadis Anas yang datang dengan kisah bagaimana Nabi berbuka di rumah Sa'ad ibn Ubadah. Hadis yang kedua ini pun bermasalah, dan yang jelas bisa naik kepada derajat hasan li ghairih. Maka
dari dua jalan ini bisa saling menguatkan. Lalu karena kita ingin mengejar target, kita selesaikan pelajaran ini. Lalu setelah kita mengetahui bagaimana Nabi membaca doa tadi, apakah pertanyaan yang besar sekarang, lafaz ini digunakan untuk orang-orang yang berbuka di rumah seseorang di saat diundang di bulan Ramadan, fulan makan bersama ustadz. Maka kemudian setelah selesai makan mengatakan doa tadi, seperti yang kita pelajari tadi sanadnya, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Apakah dibaca doa ini dan disunahkan doa ini? Maka jawabnya, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan disunahkan membaca doa ini, dan pendapat ini diantaranya Imam An-Nawawi di Majmu' mengatakan wa yustahab an yad'u li sahibit ta'am. Disunahkan orang yang diundang itu mendoakan kepada orang yang mengundangnya. Dan juga Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni mengatakan yustahabbu du'a li sahibit ta'am. Dan Ibnu Muflih di Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dan pendapat yang kedua, bahwa lafaz ini tidak disunahkan untuk menjadi doa. Dan ini adalah pendapat dari para ulama juga, dari muhaddisin terdahulu, seperti Abu Hatim Ibnu Hibban dari muridnya Imam Ibnu Khuzaimah di kitab sahihnya mengatakan zikru ibahati du'a ad-dhaif lil mudhif bi ghairi ma wasafna inda firaghihi minat ta'am. Maka permasalahan ini adalah mubah, tidak sunnah. Dan juga berpendapat dengan itu Imam Ibnu Taimiyah. Maka dari dua pendapat ulama, apakah lafaz ini lafaz doa dan dibaca di saat kita berterima kasih kepada orang yang mengundang kita, atau bagaimana? Maka wallahu a'lam, al ilmu indallah, pendapat yang kedua lebih mendekati. Apa pendapat yang kedua? Bahwa perkara ini bukan doa. Karena matan hadis, alasannya sekarang karena matan hadis min babil khobar. Matan hadis di sini hanya sekadar khobar. Walaisa min babid du'a, bukan lafaz doa. Fal yufid alal istihbab bi alfad muayyan fi dzalik. Anta tajlis hakada tataharrak zilzal. Maka tidak memberikan makna sunnah dengan lafaz tertentu. Undur ila lafaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aftara indakum as-shaimun. Ma makna dzalik? Rasulullah ya'ti ila bait Sa'ad ibnu Ubadah wa yaqul aftara indakum as-shaimun. Telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa. Siapa? Nabi dan para sahabatnya yang lain. Walau alam di antaranya Anas, karena dia yang meriwayatkan. Maka yubayyin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu aftaru inda rajulin faqala lahu dalika liyubayyana lahul khair alladhi hasala lahu bihadzal amr. Maka Nabi menjelaskan, telah berbuka pada hari ini di rumah Sa'ad ibnu Ubadah. Ini khobar, aftara indakum as-shaimun. Dan ucapan Nabi, wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kalian yang disifatkan dengan baik. Ta'amakum al abrar, maka telah memakan
makanan-makanan kalian al-abror. Siapa al-abror? Nabi Muhammad dan para sahabatnya, orang-orang yang bir. Wa salat alaikumul malaikah, dan para malaikat pun mendoakan kalian kebaikan. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anal abror akalu ta'amahu, ta'am Sa'ad ibnu Ubadah. Wa man idan haula al abror hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Wa qad zakahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum abror. Maka di sini disebutkan telah makan makanan kamu, wahai Sa'ad ibnu Ubadah, orang-orang yang abror, para sahabat dan Nabi. Dan dikisahkan oleh Nabi, dikhabarkan oleh Nabi bahwa para malaikat melaksanakan sholah doa kepada kamu, kepada kalian. Maka apakah di sini dari lafaz yang berupa khobar ini menunjukkan bahwa dia itu sunnah, merupakan doa, seperti misalnya doa-doa berbuka puasa yang semuanya dhaif namun lafadznya doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada doa.